Halo guys, perkenalkan namaku Alif Abdurrahman. Jadi akhir-akhir ini aku jarang konten sih, karena lagi nggak mood, lagi apa nih, terlena di zona nyaman. Mungkin orang-orang bilang keluarlah dari zona nyaman, tapi sebenarnya yang mereka katakan itu memang ada benarnya, tapi nggak sepenuhnya benar menurutku. Karena setiap orang tuh pasti pengen berada di zona nyaman. Nggak ada orang yang pengen keluar dari zona nyaman, pengen susah, nggak ada lah. Orang keluar dari zona nyaman itu ya pengen dia menuju ke zona nyaman yang lebih nyaman lagi. Ya susah-susah ya tujuannya juga pengen nyaman. Ya gitu aja lah. Sekarang kan bulan September ya. Kemarin bulan Agustus ada demo besar-besaran di berbagai wilayah Indonesia, bahkan sampai-sampai ada orang yang meninggal, bahkan gedung DPR dibakar karena saking marahnya rakyat, ya mungkin segelintir rakyat. Ya bisa dibilang itu adalah peringatan atau pecutan bagi para pejabat supaya nggak sewenang-wenang kalau menjadi pejabat. Jadi kalau kan jadi pejabat ya jangan sewenang-wenang, intinya gitulah. Dan tentunya itu hal yang menurut gua ada positifnya yang bisa diambil, dan banyak yang harus diperbaiki, misalnya lah Indonesia ini kan sudah jadi bukan rahasia lagi ya kalau Indonesia ini ternyata di baliknya ada partai, dan di baliknya lagi ternyata ada oligarki yang mengendalikan Indonesia ini, nggak kemana-mana ya, gitu-gitu aja, nggak maju-maju. Yang notabene-nya bisa kalian lihat seksama bagi orang yang berpikir melihat Indonesia ini kaya, sumber daya alamnya kaya, sumber daya manusianya kaya. Kita memasuki boros demografi, banyak orang-orang yang berusia produktif yang bisa dimanfaatkan tenaganya untuk bikin sesuatu yang inovasi, sesuatu yang bisa menggentarkan dunia. Kalau Soekarno bilang, berikan 10 pemuda yang cinta tanah air, maka akan aku gentarkan dunia ini. Nah, ini sudah banyak ini. Kita bonus demografi nih, bisa ada berapa pemuda ini yang cinta tanah air yang bisa menggentarkan seluruh dunia ini. Dan tentunya perlu edukasi sih. Dan saya rasa juga sektor pendidikan itu harus diperbaiki. Jadi jangan cuman konsumtif, dalam artian makan bergizi gratis itu kayak konsumtif sekali, kayak apa sih, belum program yang seharusnya negara yang sudah kaya itu baru bisa berani mengeluarkan makan bergizi gratis. Cina, negara Cina saya belum berani dia MBG. Nah, Indonesia terlalu berani. Indonesia belum menjadi negara yang superpower sudah berani-beraninya langsung konsumtif. Nah, seharusnya yang guru-gurunya yang harus diperbaiki, kualitas gurunya yang harus diperbaiki, kesejahteraan gurunya yang harus diperbaiki. Jadi banyak guru-guru di Indonesia itu guru honorer, bahkan yang PNS saya itu juga masih saya rasa kekurangan lah dalam mencukupi biaya kebutuhan hidup. Dan itu yang paling penting, kesejahteraan guru dulu. Dan tentunya itu juga berkesinambungan dengan kualitas guru. Karena gajinya guru sedikit, jadi otomatis dia pasti harus cari penghasilan yang lain, mungkin jadi tukang ojek, jualan apalah. Dan itu tidak ada kesempatan bagi guru untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi mereka itu jadi guru ya karena mencukupi kebutuhan, bukan betul-betul
mau kemana ini bangsa, mau kemana ini anak-anak bangsa. Ya seharusnya sejahterakan dulu ini guru, supaya guru juga bisa berpikir nih mau kemana ini. Kan harus dikasih kenyang dulu nih guru supaya bisa jalan apa-apa. Dan saya juga merasa senang juga dengan bakalan disahkannya ini undang-undang perampasan aset yang pasti bakalan berefek besar kalau kalau hukum di Indonesia itu betul-betul ditegakkan, dan seharusnya bisa lah ditegakkan. Karena saya yang bukan sarjana, yang bukan memiliki gelar orang-orang yang jenius, doktor, profesor, dan sebagainya. Ya, seharusnya orang-orang yang gelar-gelar di atas itu bisa lah menegakkan hukum seadil-adilnya. Jadi jangan cuman omon-omon kalau bilang Prabowo. Jalankan, tegakkan memang hukum. Karena itu yang kurangnya. Kita katanya negara hukum, tapi hukum kita juga hukum apaan nih? Hukum kan diciptakan untuk ketertiban, bukan untuk alat bagi orang penguasa untuk mengkambing hitamkan, untuk ya sewenang-wenang. Itu yang harus dihilangkan dulu, sewenang-wenang. Semua orang di Indonesia ini sama di mata hukum, baik orang yang kaya, orang yang miskin, sama di mata hukum. Tapi realita sekarang kan nggak gitu. Itu cuma memang di draft pengertiannya memang gitu, tapi secara realita kan nggak gitu. Jadi itu yang harus diselaraskan dulu, hukum harus ditegakkan dulu, baru kita bisa dibilang menjalankan demokrasi secara demokrasi. Walaupun ya demokrasi itu nggak sempurna sih sistemnya, dikarenakan kita kacaunya di Indonesia ini. Demokrasi itu satu suara, satu orang satu suara. Orang yang pintar dengan orang yang bodoh itu sama-sama punya satu suara. Ya, jadi kalau di sebuah negara kebanyakan orang yang bodoh, saya tidak bilang bodoh sih, apa nih, kurang pintar lah misalnya. Kurang pintar, yang IQ-nya kebanyakan di bawah rata-rata. Jadi bagaimana kalau satu suara, satu orang satu sama, satu orang satu suara. Jadi orang-orang yang kurang pintar ini gampang dimanipulasi dengan politik praktis. Dan saya rasa bukan rahasia umum lagi. Politik praktis, politik transaksi, atau biaya kampanye di Indonesia itu mahal. Orang mau duduk jadi pemerintah, di kursi pemerintahan itu ada transaksi, dan itu sudah bukan rahasia lagi. Jadi ada jual beli jabatan di dalam itu, dan tentunya dari hal-hal seperti ini sudah korupsi. Nah, kalau dia di awalnya sudah korupsi, niatnya apa, caranya sudah kayak tidak benar, ya ujungnya pasti nggak benar lah. Jadi niat tuh harus benar dulu di awalnya, baru pasti benar juga di akhirnya. Dan tentunya ini perlu progres yang jelas, harus diperbaiki lagi. Dan saya sebagai rakyat, yang orang-orang profesor bisa lah seharusnya, orang-orang yang insinyur, yang pakar hukum dan sebagainya harus bisa lah bahas hal-hal yang seperti ini nih. Nggak bisa dibiarin lagi nih politik praktis ini yang merusak ini. Dan edukasi juga harus diperbaiki juga ini. Karena sayang sekali negara yang kita kaya sumber daya alam, sumber daya manusia, kalau dibiarkan yang berkuasa itu orang-orang yang oligarki, orang partai yang cuman ya mengatasnamakan rakyat dan semuanya, tapi bullshit isinya ya. Ngapain? Kita sudah paham hal-hal seperti itu. Rakyat saya rasa sudah pintar lah melihat hal-hal seperti itu. Dan itu saja sih yang mau saya sampaikan. Dan ini lagi juga, ada satu lagi, kita kan ada sistem trias politika.
Ada 3 kekuasaan yang menyeimbangkan sehingga kekuasaan itu tidak fokus pada satu individu. Ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Kekuasaan dibagi ketiga ini supaya seimbang, supaya saling mengawasi. Ada yang bikin aturan, ada yang mengawasi, ada yang melaksanakan, mengeksekusi aturan. Keseimbangan. Tapi kan realitanya kan kebanyakan biasa harus apa-apa partai dulu, petugas partai dan sebagainya. Ini harus diperbaiki dulu ini keseimbangan ini. Dan kebanyakan juga dari tres politika ini, eksekutif, yudikatif, legislatif, ini juga biasanya juga satu keluarga semua. Dan itu lucunya. Jadi ngurus negara di meja makan, bukan sama rakyat langsung. Jadi ngapain? Bahaya ini. Ini nggak seimbang namanya. Dan salah satu orang-orang yang pakar dengan hal ini pasti paham lah kalau ini harus diperbaiki lagi keseimbangan ini. Dan saya rasa juga ada pilar yang keempat nih yang muncul, yaitu media. Media adalah pilar demokrasi juga. Pers. Dan pers ini juga harus diperbaiki juga dengan memberitakan pemberitaan yang istilahnya valid, bukan hoax. Itu juga kebanyakan juga rakyat yang notabene-nya kurang riset berita, tiba-tiba langsung telan mentah-mentah berita hoax yang beredar. Ini juga harus diperbaiki juga ini. Jadi kompleks sebenarnya kalau saya bahasakan masalah yang ada di Indonesia ini. Nah, itu saya dulu. Arahnya Indonesia ini harus diperbaiki dulu. Kemana? Mungkin sekian dari saya. Alif Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.